Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa khususan ila muallif adabil alim wal muta'allim Kiai Haji Ahmad Syekh, Kiai Haji Hashim Asy'ari wa muhaqqiqihi Kiai Muhammad Isam Hadi wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh wa Ibnu Sulha wa masyayikhina wa masyayikhina syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Para jamaah sekalian, mari kita mulai. Kita niaskan untuk istiqomah membaca kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Pada saat sekarang ini kita akan masuk pada halaman 64 di paragraf yang terakhir wal hadi asyar, bagian yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif wal hadi asyar. Ini masih menjelaskan bab yang kelima tentang adabul alim fi haqqi nafsihi, tentang etika bagi seorang yang berilmu, etika bagi seorang yang memiliki ilmu, pengajar, tenaga pendidik. Kalau di pesantren ustadz, ustadzah. Tentu kalau di sekolah sama semua guru, alim, orang yang memiliki ilmu. Wal hadi asyara, dan utawi yang ke-11, etika yang ke-11, itu ayyataba'ada, yen menjauhi siapa al-muta'alim, andani ilmakasibi, dari pekerjaan-pekerjaan yang kurang patut ya. Aldani, sebetulnya aldani itu kalau secara harfiahnya itu maknanya rendah. Tetapi barangkali em, dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan apa adanya boleh jadi itu menimbulkan salah paham ya, bahwa seorang alim itu, seorang guru tidak boleh atau harus menjauhi karir yang rendah atau pekerjaan yang rendahan. Nah, itu kan bisa jadi menimbulkan kurang pas begitu ya, mungkin salah paham. Eh, yang tidak, yang kurang patut barangkali. Kekurang patutan itu tentu saja karir bagi seorang yang punya ilmu itu kan tergantung konteks masing-masing ya. Nah, nanti kita akan coba lihat beberapa. Yang jelas secara norma umumnya seorang yang alim itu kalau bisa ya eh, kasabnya atau pekerjaannya itu memang pekerjaan yang sesuai dengan makomnya sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang berilmu. Jadi andani ilma kasibi itu menjauhi dari pekerjaan-pekerjaan yang kurang patut. Warodhilatiha, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang rodil. Rodil itu kotor. Ya. Warodhilatiha, dan pekerjaan atau makasib yang kotor. Haknya kembali ke makasib, tobaan secara kebiasaan, secara adat. Nah, Tob'an itu yang menjelaskan bahwa yang dianggap patut di satu daerah bisa jadi berbeda dengan
di daerah lain ya. Saya tidak tahu kalau di kita nih, menurut kita di keluarga besar Alhamidiyah misalnya sebagai seorang yang berilmu, ngojek itu nanti misalnya eh, disebut sebagai patut atau tidak. Ya kan. Nah, ada kalanya mungkin aduh masa seorang yang berilmu em, ilmunya tinggi banyak kok ngojek gitu. Tapi bisa jadi kalau perspektifnya ya berbeda, misalnya yang ngojek itu eh, sesuatu yang mulia, pekerjaan yang mulia misalnya gitu ya, mau bekerja keras gitu, kenapa tidak, dan halal. Nah, kan bisa berbeda-beda ya gitu. Nah, apalagi kalau dilihat dari konteks waktu, yang karir yang dianggap patut pada abad ke-19 dengan sekarang pada abad ke-21 itu masih sama atau tidak? Nanti kita coba lihat. Nah, Wa'an makruhiha. Dan sebaiknya orang yang berilmu itu, orang yang sekolahan, itu menjauhi pekerjaan-pekerjaan atau karir, profesi tepatnya itu makruh. Makruh itu eh, yang tidak disukai, yang orang itu akan melihatnya sebagai sesuatu yang apa namanya tidak pantas begitu ya. Dan makruhiha. Eh, Profesi yang dianggap makruh, yang tidak disukai adatan secara baik secara adat, wasyar'an, dan apalagi kalau menurut syariat gitu. Nah, ini ada contoh. Barangkali di beberapa daerah mungkin di Arab gitu atau mungkin juga di kita jangan-jangan contoh profesi yang menurut Hadratus Syekh itu ya sebaiknya jangan dilakukan oleh seorang yang berilmu begitu kal hijamati, seperti hijamah. Hijamah itu tukang bekam atau al-hajamah juga bisa ya. Kata bendanya al-hijamah. Bekam, seperti bekam. Ini sudah mesantren, sudah misalnya layak menjadi seorang kiai, layak menjadi seorang bunyai, guru, gitu kan. Berilmu lah pokoknya. Tapi aku nggak mau ngajar deh, aku ngambil profesi tukang bekam aja. Nah, kalau menurut Adabul Alim ini sayang ilmunya gitu. Wadibaghah, wadibaghati. Ini ada profesi lagi dibaghah. Ad-dibaghah itu kalau bahasa Sundanya nyamak gitu ya. Nah, menyamak. Nggak tahu saya kalau di itu kalau di Kuningan ya. Kalau di Sukabumi apa, Pak Bembi yang tahu mungkin. Nyamak, nyamak kulit, menyamak kulit gitu. Jadi kalau ada kulit, selain kulit anjing dan babi, kulit ular, kulit apalagi gitu ya, mau dipakai, dipakai sebagai eh, benten, apa, ikat pinggang, dipakai sebagai tas misalnya, itu harus disamak dulu tuh. Nah, supaya suci dipakai. Tapi bukan berarti suci dimakan, beda ya. Jadi sesuatu yang disamak itu suci untuk dipakai. Nah, itu adibago, ada profesinya tersendiri. Jadi kulit itu tidak boleh dipakai, em, ya, meskipun tidak dimakan, tidak boleh dipakai ketika masih ada najisnya, ada darahnya, apalagi ada bangkainya. Misalnya itu kambing dari kambing misalnya yang bangkai gitu mati ya, tidak secara disembelih, itu jangan dibuang. Rasul juga pernah menyarankan kepada melihat seorang sahabat yang em, apa namanya menyeret kambing begitu mau dibuang, itu boleh dipakai. Kenapa tidak dipakai kulitnya? Nah, tetapi harus ada prosesi dulu, disamak dulu, adibab. Nah, ada profesinya nyamak itu dengan cara digosok dengan daun bidara misalnya gitu ya, macam-macam ininya bahan-bahannya itu gitu ya. Tergantung dari apa namanya masing-masing daerah gitu. Yang jelas menghilangkan bau busuknya gitu, menghilangkan apa namanya em, eh, menghilangkan bekas darahnya misalnya. Kadang-kadang penyamak itu dilakukan dengan benda yang najis juga sebetulnya, karena diyakini bahwa benda yang najis itu misalnya seperti kotoran burung itu bisa dipakai untuk menghilangkan bau gitu. Nah, nanti sucinya pakai apa? Pakai air gitu. Jadi menyamak itu memang ada teorinya tersendiri begitu ya.
Tentu saja hukumnya ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau menurut medis, menurut dokter misalnya harus karena untuk menghilangkan gatal-gatal misalnya ketika dipakai, maka itu menjadi wajib. Jadi al hukmu yaduru ma'ana illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung dari alasannya, ilatnya. Kalau seandainya menurut medis, ini kulit kambingnya wajib disamak dulu karena akan menghilangkan akan mengakibatkan gatal-gatal, maka menjadi wajib begitu ya. Kadang-kadang dengan mungkin kalau di negara tropis di Indonesia dengan daun salam mungkin gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah, ada profesi yang menurut kitab Adabul Alim kerjaan nyamak gitu. Nah, kalau bisa ya kalau yang berilmu janganlah jadi profesi selama masih bisa. Tapi kalau tidak bisa ya bukan berarti itu apa nama hina ya kalau tidak punya pilihan. Ya saya juga dulu kan siapa yang mau saya menjadi pedagang rokok, pedagang asongan, pedagang kacamata. eh, Padahal saya sudah pesantren sekian tahun gitu. Tapi itu bukan profesi gitu. Itu apa namanya keadaan yang memaksa gitu. Nah, tapi kalau sudah profesi itu sudah pilihan, ada pilihan lain mengajar, jadi pembina, misalnya di pesantren ada ilmunya. Aku nggak mau deh kalau nemenin santri di madrasah, aku nggak mau deh ngajar di kelas gitu di SD, misalnya di SMP begitu, di TK apalagi repot lah. Aku nggak apa-apa lebih baik jadi tukang sol sepatu aja misalnya. Nah, kalau menurut kitab Adabul Alim al Muta'alim, maksud saya ada, iya betul, Hadratus Syekh begitu, itu salah satu contoh profesi yang kurang layak gitu ya. Wasorfi, asorf ini apa ya? Kalau sekarang itu semacam money changer begitu. Profesi sebagai money changer berarti eh, tidak mungkin kalau saya tangkap ininya ya para jemaah sekalian, kalau saya tangkap semangatnya itu adalah em, kemanfaatan ilmu gitu. Jadi ini Hadratus Syekh sedang menekankan kalau kita diberi amanah ilmu pengetahuan, maka maksimalkan ambil profesinya itu yang bisa memanfaatkan ilmunya. Semangatnya begitu. Ini kan hanya contoh saja. Tukang bekam, tukang nyamak kulit, tukang money changer, sudah sampai doktor misalnya kuliah tapi ya memilih profesi kasir di minimart misalnya gitu ya gitu. Ya, itu mungkin kurang pas begitu gitu kalau secara keilmuan. Wasyagati. Wasyaghah ini apa ya? Tukang ngegosok emas gitu. Apa profesinya namanya? Syaghah itu ngecap tuh, ngegosok emas gitu. Nyipuh, tukang nyipuh gitu ya. Tapi sekali lagi jangan disalahpahami bahwa profesi-profesi itu hina, profesi-profesi itu tidak mulia, tidak. Ini konteksnya sedang menjelaskan orang yang berilmu sebisa mungkin itu niatkan nih. Sekarang itu apalagi kita di Yayasan Islam Al-Hamidiyah ada peluang lalu ditakdirkan oleh Allah kita di sini. Mari kita niatkan untuk mendedikasikan diri kita, jadikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah ini sebagai medan perjuangan kita, niatkan bahwa yayasan ini rumah kita, pesantren ini adalah milik kita, begitu ya, ada sense of belonging gitu. Gitu. Kalau udah ada sense of belonging itu ngikutin nanti mempromosikan dan terutama menjaga reputasi, menjaga dedikasi gitu ya. Nah, seorang yang berilmu seperti itu. Nah, itu yang ke-11 ya, para jemaah sekalian. Kita masuk ke yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani asyar. Oh ya, sebelum saya melanjutkan, jadi silahkan kalau ada yang mau disampaikan, karena ini lewat Zoom, supaya efisien, silahkan ditulis saja di kolom chat ya. Nanti kan bisa saya lihat ya, supaya tidak, kecuali kalau nanti ada yang mau menyampaikan secara langsung, silahkan setelah selesai, mungkin kira-kira jam 16.15 ya. Karena saya juga mohon maaf, saya sedang ada acara di Cirebon. Pada jam 5 itu saya diundang ke Keraton Kecirebonan, jadi mungkin saya tidak akan maksimal lewat, tidak akan lewat dari jam 16.30. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani ashar. Dan utawi yang ke-12 sekarang.
etika seorang yang berilmu, etika seorang pendidik. Ayyajtaniba itu bahwa menjauhi, hendaknya menjauhi siapa al-muta'alim, maaf, al-alim, mawadi'at tuhami. Hmm, mawadi'at tuhami. Tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan yang mendekati at-tuham. At-tuham itu, at-tuhmah itu fitnah yang memungkinkan kira-kira kalau orang lain melihat itu timbul fitnah itu. Nah, kalau bisa orang yang berilmu memang berat ini. Buat saya juga ya, buat saya juga berat, tidak mudah. Oh, mohon maaf, ini kok ada iklan di mana ini tadi? Ya, maaf. Em, ya, saya ulang. Jadi ayat taliba mawaddat Tuhan ini maksudnya adalah hendaknya seorang yang berilmu itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang memungkinkan muncul fitnah. Wa in baudat, walaupun kecil kemungkinannya. Baudat itu jauh. Walaupun jauh itu mawadhi'at Tuhan. Ah, kira-kira kalau ada potensi jadi fitnah, hoax misalnya jadi viral menyebar, itu kalau bisa meskipun sebetulnya benar yang kita lakukan bagi seorang yang guru itu kalau bisa sih jauhi. Itu kira-kira apa ya contohnya ya? Misalnya senang selfie misalnya berdua tapi dengan lawan jenis gitu. Lawan jenisnya itu mungkin teman sih sekantor gitu ya. Selfie berdua lalu diposting misalnya begitu, ya sebetulnya tidak ada apa-apa dengan ini teman gitu ya, mungkin antara siapa ya, kalau saya melihat di sini ada Ustadz Kowam misalnya, Ustadz Kowam selfie misalnya sama pembina gitu. Sebetulnya banyak orang di situ, tetapi ketika selfie kan yang muncul hanya dua orang, kemudian di posting misalnya, itu namanya mawadi'at tuham, itu tempat-tempat yang bisa jadi fitnah. Makanya saya mohon maaf Kak, kalau saya suka kalau bisa begitu ada yang minta foto misalnya, kalau bisa jangan berdua gitu. Ayo temenin ya. Nah, kalau Ustadz Suma sudah paham gitu ya. Itu sebetulnya sebaiknya itu dilakukan, apalagi di zaman yang sekarang ini, Masya Allah banyak sekali kemungkinan fitnah. Bagaimana kalau membonceng nih, misalnya bonceng motor misalnya nih, anterin dong misalnya em, Ustadz Sifa mau ke depan kemudian membonceng pembinanya misalnya yang putri, tapi misalnya darurat sebetulnya kan, ini perlu nih, tetapi itu lihat situasi. Gitu, jangan sampai iya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, tapi kalau berdua-duaan atau misalnya ustadz memanggil santri tapi santrinya santri putri, atau guru di SD misalnya gitu ya, di SDIT atau di SMP, di TK, dimanapun, di TPQ mungkin, kalau walaupun TPQ juga masih kecil ya, tapi jangan salah sekarang itu. Ya, apalagi sekarang lagi viral. Saya sendiri nggak setuju ya, ada putra dari keluarga pesantren yang kemudian viral mencium anak-anak, mencium dan bukan cium, mungkin cium sayang, cium, saya nggak tahu, bukan cium birahi misalnya ke anak kecil, katanya ngalap barokah dicium pipinya, sampai itu memang tidak patut itu. Ini Hadratus Syekh sudah mengingatkan, saya kira ini cocok sekali untuk merespon yang sedang viral itu. Ayyajtaniba mawadi'at Tuhan, mencium anak orang lain meskipun orang tuanya ada di situ kok, mengizinkan ngalap barokah katanya ke gusnya gitu, ya jangan dilakukan. Saya nitip di pesantren Alhamidiyah ini, hal-hal seperti itu jauhi, yang memungkinkan fitnah. Misalnya ujian tahfiz, dipanggil satu-satu lalu berdua-duaan difoto. Ada yang lainnya, tapi ketika difoto kelihatan berdua, muncul di grup misalnya, oh ustadznya kalau di pesantren Alhamidiyah mah ternyata campur ya, ustadz laki dengan perempuannya itu berdua-duaan tuh kan. Itu namanya mawadhi'at tuham. Wa in ba'udat, meskipun jauh itu misalnya itu ponakan kita gitu kan, dengan ponakan kan mahram kan, tidak apa-apa kan.
gitu ya. Kalau dengan mahram kan tidak boleh dinikahi maksudnya. Tapi kan ketika dilihat oleh orang lain, ya itu siapa yang tahu bahwa itu ponakannya misalnya. Nah, orang yang berilmu, guru sebaiknya jauhi hal-hal seperti ini. Atau misalnya terkait dengan fitnah, ya sifatnya mungkin finansial, sifatnya uang, begitu misalnya gitu ya. Itu harus hati-hati sekali. Eh, Tidak, saya tidak melakukan. Nah, tetapi mawadi'at Tuhan. Nah, kalau tentu saya itu kalau orang lain melihatnya beda, bagaimana misalnya gitu ya. Wa in ba'udat, meskipun jauh kemungkinannya kita melakukan hal yang buruknya, tetapi bisa jadi dilihat oleh orang lain, misalnya gitu ya. Nanti ada contoh dari Kanjeng Rasulullah SAW terkait dengan ini. Fala yaf'alu, kita lanjutkan. Fala yaf'alu, maka jangan melakukan siapa al-alim syai'an sesuatu ya tadammanu yang mencakup ini syai'an sesuatu ini naqsa muru'atin, mengurangi kemungkinan mengurangi muru'ah wibawa. Jangan sampai melakukan sesuatu yang mengurangi wibawa. Oh. Ini juga sesuai dengan konteksnya tapi ya jangan sampai disalahpahami misalnya saya saking berwibawa, nih Ustadz Sifa misalnya, oh, sepak bola pun saya pakai sarung karena saya kepala kepesantrenan, sepak bola pakai kopi. Ya, enggak juga gitu. Tidak begitu. Saya justru sebaliknya. Saya suka menekankan kepada para santri ya bahwa kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan dengan sempurna gitu. Jangan tanggung-tanggung. Kamu mau sepedaan, ya pakai pakaian sepeda. Jangan sepedaan pakai pakaian misalnya apalagi sarung gitu ya. Ya pakai helm gitu. Pakai helm, kemudian pakai pakaian olahraga. Yang penting yang intinya dilakukan, yaitu menutupi aurat misalnya. Pakai celana yang 2/3 atau training. Training saja kan kalau dari segi keselamatan bisa jadi nyangkut misalnya di goesannya begitu ya. Jadi eh, ah, sepak bola juga sama. Prinsipnya tidak boleh membuka aurat misalnya untuk di pesantren ini, gitu. Nah, tetapi bukan berarti harus menggunakan misalnya yang ribet begitu ya. Eh, karena menjaga wibawa tidak begitu juga. Nah, tetapi apa namanya? Kalau sesuatu itu memang akan mengurangi wibawa kita, misalnya, ya saya nggak tahu kalau di pesantren Alhamdulillah kan memang dilarang merokok ya. Misalnya ada orang merokok di dalam ini Ustadz, wah di depan santri. Ya mungkin kalau untuk konteks pesantren lain tidak apa-apa, tetapi di pesantren Alhamdulillah itu mengurangi wibawa, apalagi kalau melanggar misalnya gitu ya. Jadi silahkan diterjemahkan. Yang jelas jangan melakukan sesuatu yang mengurangi wibawa. Ya tadammanu nuqsa muru'atin. Au yustankaru, atau jangan melakukan sesuatu yang yustankar, diingkari, ditolak itu syai'an dohiron secara lahir, wa inkana meskipun ada itu syai'an jaizan, itu boleh batinan secara batin. Nah, ini juga hati-hati. Um, yang secara batin itu secara hukum syara begitu itu tidak apa-apa memang gitu melakukan sesuatu itu, tetapi secara adat di Yayasan Islam Alhamdulillah tidak boleh. Apa ya misalnya contohnya ya. Em, yang menurut lahir di Yayasan Islam Alhamdulillah itu tidak boleh eh, secara lahir kelihatan tidak patut lah misalnya. Tetapi secara hukum sih jaizan wa in kana jaizan batinan, boleh-boleh saja begitu. Nah, itu mungkin bisa dicari contohnya nanti eh, yang di lapangan. Mungkin Ustadz Sifa punya contoh nggak? Apa sih sesuatu yang memang boleh kok, tapi kalau dilakukan kok rasanya gimana Ustadz Sifa? Mumpung di Zoom jadi bisa nyela nih. Hah? Ada contoh? Atau ada yang lain yang punya contoh? Eh, yang nggak kedengeran suaranya, masih di mute. Nggak bisa di unmute ya? Oh, jangan-jangan ini nggak bisa di unmute nih, harus sama admin ya? Ah, oke. Nanti admin tolong di ini supaya kalau ada yang mau bicara. Ada. Nah, itu ada. Gimana? Punya contoh tidak?
Ya, ya mungkin yang tadi disampaikan Pak Kiai ya, contoh main tenis meja gitu, Kiai. Hmm, Biasa kan kita para pembina emang sudah terlanjur pakai sarungan gitu. hmm, Alhasil kita kalau main tetap pakai sarung, kayak baju koko, hmm, termasuk badminton gitu. Karena kebetulan lagi ada hmm, santri yang main, hmm. ya kita ikut serta gitu. Kalau Nah, harus ganti baju dulu dengan waktu yang singkat, mungkin butuh proses waktu gitu. Jadi, nah, kalau memang betul. sifatnya spontan seperti itu ya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau Oh, iya. niat mau main, apalagi tanding, ya harus diganti. Betul, betul, Kiai. Iya. Ah, Itu paling Kiai. iya, baik. Jadi pasti di lapangan banyak ya. Di Iya, sekolah juga, nah, saya ingin dengar sebetulnya di sekolah apa sih di SDIT misalnya gitu ya yang secara lahir itu tidak patut. Yustankar itu ditolak secara kebiasaan. Meskipun boleh sih sebetulnya ini kan aja izan gitu. Rambut gondrong ya misalnya. Apa? Oh, gondrong Rambut, ya, betul rambut. betul. Nah, ini contoh yang baik. Rambut gondrong itu jaiz, boleh secara batinan itu boleh. Tapi di Alhamdulillah, kalau saya gondrong misalnya, aduh rasanya itu Yustan Kardohiron. Yustan Kardohiron, tidak patut lah begitu ya. Ya, betul. Seperti itu kira-kira ya. Banyak hal yang boleh, tapi tidak patut. Jadi ya wayahna lah kalau sudah masuk ke Yayasan Islam Alhamidiyah begitu ya kita namanya adalah menjaga muruah ini. Istilahnya muruah kan ya. Jangan melakukan sesuatu. Ini Hadratus saya berpesan seperti itu. Emang kenapa sih fa'innahu? Kita lanjutkan. Kenapa kita harus hati-hati sebagai seorang tenaga pendidik? Fa'innahu. Karena sesungguhnya perbuatan seperti itu, yang tadi ya, yu'arridu itu akan memperlihatkan itu syai'an sesuatu itu nafsahu dirinya lituh mati terhadap fitnah. Bisa jadi fitnah. Itu cuma bicaranya aja katanya di tata tertib itu tidak boleh gondrong, tapi tuh lihat ustadznya gondrong. Kan begitu jadinya. Tuhmah lagi kan fitnah kan. Mana katanya di pesantren Alhamdulillah tidak boleh ada kekerasan. Tapi itu lihat itu ada yang menyuruh muter lapangan karena sanksi misalnya gitu dan itu dipaksakan misalnya. Kalau muter lapangan sebagai olahraga ya nggak apa-apa itu sukarela. Tapi begitu sebagai sanksi hukuman, mohon maaf di kita tidak boleh. Gitu. Tapi lari lari lapangannya itu harus, tapi sebagai sebuah kegiatan. Itu bedanya ya. Jadi jangan disalahartikan juga bahwa di Alhamdulillah mah udah nggak boleh lagi tuh olahraga-olahraga lapangan yang jadi nggak bisa jadi bintara, nggak bisa enggak juga gitu. Yang tidak boleh itu sebagai sanksi itu tidak boleh. Wa'arrobohu dan eh, memperlihatkan atau memungkinkan itu syai'an hu kepada al-alim lil waqi'ati terhadap sengketa. Al-waqi'ah itu sengketa. Bisa jadi menimbulkan sengketa. Wa yuqi'u dan menyebabkan atau mengakibatkan itu syai'an sesuatu yang tadi itu yang bisa menimbulkan fitnah itu wa yuqi'u menyebabkan anasa orang-orang fid dununi dalam sakwa sangka. Orang jadinya suudzon nanti. Fid dununi itu dalam suudzon. Al makruhati yang tidak disukai. Wa ta'fimil waqi'ati dan mengakibatkan dosa buat orang lain gitu. Gara-gara kita orang lain jadi gibah. Gimana kan? Gibah kan nantinya kalau orang lain gibah kan dosa. Gara-gara kita melakukan sesuatu yang menimbulkan fitnah wa ta'fimil waqi'ati gitu dan mengakibatkan apa namanya sengketa yang menimbulkan dosa. Takfim itu dari kata ismun, eh, asama yuasimu takfim ya. Fa ini tafako. Nah, bagaimana seandainya begini nih kejadiannya? Eh, saya terpaksa butuh melakukan sesuatu. Saya butuh misalnya untuk ketemu dengan seseorang gitu, yang itu sebetulnya memang tidak apa-apa gitu. Tapi gimana caranya supaya tidak menimbulkan fitnah? Pak ini tafako maka jika sepakat atau ya sepakat ya apa syai'un sesuatu itu mindalika dari yang tadi diceritakan sesuatu yang mungkin menimbulkan fitnah lihajatin karena ada kebutuhan
aw nahwiha atau semacamnya itu hajat, bagaimana caranya? Ketika kita sedang berdua begitu di masjid gitu ya, kepala kepesantrenan Ustadz Sipa misalnya sedang kelihatan memanggil di masjid itu berdua dengan salah seorang pembina misalnya begitu ya. Eh, ada hajat, lihajatin, akhbaro, maka hendaknya memberi kabar, memberitahu siapa al-alim, man kepada orang, syahadahu yang menyaksikan itu man hu kepada al-alim. Tiba-tiba misalnya ada yang lewat, kita lagi berdua-duaan, bukan berarti berdua-duaan berkhalwat ya, berdiri di masjid lagi manggil misalnya pembina putri, ada yang lewat tuh ngelihat kita berdua tuh, akhbaro, sebaiknya kasih tahu man orang syahadahu yang menyaksikan bihukmihi dengan hukumnya, maksudnya dengan keadaannya sedang apa, wa bi'udrihi dan dengan uzurnya itu, wa maksudihi dengan maksudnya, kasih tahu nak sini, ini itu saya begini-begini misalnya gitu, itu harus dijelaskan itu supaya tidak timbul fitnah gitu. Di madrasah misalnya guru dengan guru ya, guru laki-laki dengan guru perempuan misalnya itu, sebisa mungkin itu jauhi mawadhi'at tuham, bahkan dengan santri. Kita punya pengalaman lah yang sama-sama kita harus jadikan pelajaran bahwa mungkin niatnya baik, tapi kalau sudah kemungkinan menimbulkan fitnah, ada CCTV, ada dilihat orang, itu bisa fitnah. Kenapa kita harus memberitahu orang lain? Kailaya sama, supaya tidak berdosa itu man syahadahu, orang yang lewat tadi itu supaya tidak berdosa, bisa babihi, karena disebabkan oleh al-alim. Gara-gara kita berdua-duaan, sebetulnya ada hajat misalnya, sedang ngobrol saja gitu, dan jauh-jauhan misalnya gitu ya. Gara-gara itu, lalu orang lain jadi dosa, jadi ghibah ngomongin kita. Au yanfiro, atau supaya tidak menjauh itu man syahadau anhu darinya. Menjauh itu maksudnya ini ada seorang dai, seorang pendakwah, tiba-tiba itu ya ketahuan sedang melakukan sesuatu yang secara adat itu tidak patut. Nah, kalau dia tahu segera jelaskan, oh ini tuh saya sedang begini loh, sedang menolong. Bisa jadi juga misalnya seperti kasus guru yang kemarin ya, guru yang kemarin diceritakan, ditanyakan sedang membantu, ya kan, membantu kepada orang lain, guru lain yang membutuhkannya, lalu mengumpulkan iuran misalnya. Nah itu mungkin kurang tabayun, kurang menjelaskan, sehingga menimbulkan fitnah, kan begitu kan? Yang akhirnya ada fitnah kan, bahwa itu dianggap pungutan, ditarik secara hukum, akhirnya yanfir. Yanfir itu menjauh. Oh, udah jangan dideketin deh ustadz yang seperti itu. Guru yang itu tuh suka mungut ini nih dari peserta didik misalnya, yanfir, kabur. Yanfir itu kabur, menjauh anhu dari itu al-alim. Akibat dari menjauh dari orang alim, publik itu fala yantafi'u, maka tidak mengambil manfaat bi ilmihi dengan ilmunya itu al-alim, wa waliyastafidal jahil fala yantafi'u. La'ala shawab ini mungkin perlu dikoreksi ya, waliyastafida fala yantafi'u bi ilmihi wala yastafidu. Mohon dikoreksi di situ, wala yastafidu. La'ala shawab, mudah-mudahan benar. Fala yantafi'u, sehingga tidak mendapat manfaat biilmihi dengan ilmunya al-alim, wala yastafidu, dan tidak mendapat faidah siapa al-jahilu, orang yang ingin belajar. Gara-gara menjauh karena si alimnya suka dekat-dekat fitnah, jadi orang tidak mau belajar lagi. Wala yastafidu, tidak mendapat faidah siapa al-jahilu, orang yang tidak berilmu bihi dengan itu al-alim. Walidha, oleh karenanya, qala, bersabda siapa an-nabiyu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada contoh dari Rasul. Berkata Rasul li rojulaini, kepada dua orang laki-laki, ro'ayahu, yang melihat kedua laki-laki ini hu kepada Rasul. Nah, jadi ada suatu ketika Rasul itu apa namanya melihat dua orang laki-laki.
Ro'ayahu yang keduanya melihat kepada Rasul, yatahaddatsu sedang bercakap-cakap siapa Rasul ma'a Sofiyata dengan Ummi Sofiyah, bukan Umi Sofi yang di Alhamdulillah ya. Umi Sofiyah ini maksudnya Sofiyah binti Hayy, binti Huyai, itu istrinya. Suatu ketika ceritanya dalam hadis itu diceritakan bahwa di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasul itu i'tikaf. Kan rumah istri-istri Rasul itu kan ada di sekeliling masjid, di Masjid Nabawi ya. Eh, Nah, suatu ketika kira-kira antara maghrib dan isya, Rasul sedang di masjid, sedang i'tikaf, istrinya datang gitu ke masjid. Mungkin Sofiah itu istrinya, mungkin mengantarkan makanan. Setelah itu, setelah selesai, kemudian Rasul menghantarkan Sofiah ini keluar masjid. Begitu keluar masjid, tiba-tiba ada dua laki-laki yang melihat gitu. Dan dua laki-laki itu begitu melihat Rasul berdua-duaan begitu dengan Sofia, laki-laki ini belum tahu, tidak tahu itu siapa gitu. Apalagi mungkin pakai cadar, walau alam ya, saya nggak tahu juga ya. Yang jelas tidak tahu itu tuh siapa gitu. Dia bergegas gitu. uh, Asro'a nafada diceritakan dalam riwayatnya itu kedua laki-laki ini bergegas, ih nggak enak tuh Rasul ini. Jadi dari kaum Ansor ini di Madinah ya kan, kaum Ansor kan belum kenal dekat kan dengan Rasul kan di awal-awal itu. Mereka bergegas, nggak enak tuh Rasul lagi berdua-duaan gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Dipanggil. Rasulullah SAW memanggil mereka. Ya tahaddas ma'a Sofia sedang berbincang dengan summa ajaza kemudian lewat gitu kan. Apa kata Rasul? Ala rislikuma. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Kayak heula kadieu heula kadieu gitu mungkin gitu ya. Ala rislikuma itu ini ungkapan di dalam apa namanya bahasa Arab, ala rislikuma. Mahlikuma itu. Sini sini. Sebentar sebentar gitu. Innaha, ini saya kenalkan dulu ya. Innaha sesungguhnya perempuan ini Sofiyatu bintu Huyayyin. Ini adalah Sofiyah putri Huyai. Ini istri saya. Kenalkan ya, ini istri saya. Gitu. Jadi diklarifikasi. Nah, ini bisa diambil pelajaran dari sini bahwa untuk menghindari fitnah kita harus eh, memikirkan, memitigasi untuk melakukan tabayun. Tabayun menjelaskan juga bukan hanya tabayun, mengklarifikasi tepatnya ya. Diklarifikasi, ini tuh istri saya ya, jangan sampai salah paham gitu. Kemudian summa qala, kemudian Rasul berkata, setelah tentu saja dua laki-laki itu paham kan, bahkan kalau kita membaca di dalam hadis yang lengkapnya itu kedua laki-laki itu mengatakan Subhanallah ya Rasulullah, Masya Allah ya Rasulullah ya, terima kasih Pak Rasul sampai sebaik itu memberitahu saya. Kenapa kok saya enggak kok nggak apa-apa ya. Cuma Rasul bilang tsumma qala inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu, kata Rasul, yajri. Itu selalu berjalan siapa asyaiton, min ibni Adama, dari ibnu Adam, dari manusia, majrod dami, di tempat pembuluh darahnya. Jadi gini, kata Rasul, kenapa saya kasih tahu bahwa ini istri saya? Setan itu kan selalu ada di dalam pembuluh darah kita, kata Rasul. Inna syaitona yajri min ibni Adama majrodami. Fakhiftu, maka khawatir aku, kata Rasul, ayak dipa, engkau menuduh gitu. Ayak dipa, bukan engkau, maaf. Fakhiftu, maka khawatir aku ayak dipa, menuduh siapa atau melempar lah. Melempar itu bukan menuduh ya. Melempar itu dalam konteks ini eh, menyisipkan. Ayak dipa menyisipkan siapa setan fi qulubikuma, di dalam hati kalian berdua, syai'an sesuatu yang buruk. Itu khawatirnya nanti kalau tidak saya kasih tahu, nanti kamu kamu punya anggapan keliru, kemudian kamu menyebarkan hoax misalnya fatahlika, maka nanti kamu rusak, kamu celaka. Nah, itu mengapa Rasul memberitahu segera kepada dua sahabat itu gitu ya. Nah, ini pelajaran bagus banget dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa
Kalau kita melakukan sesuatu, sebaiknya let people inform. Kasih tahu orang-orang, ya, informasikan ke pihak yang tentu saja berwenang dan terkait gitu ya. Supaya apa namanya tidak menimbulkan fitnah. Jangan ditunggu di akhir, jangan tunggu di belakang. Lebih baik sejak awal saja diberitahu. Em, Masih keburu satu lagi. Atau mungkin saya tawarkan jika ada jemaah yang mau menyampaikan sampai di sini, menyampaikan sesuatu, barangkali silahkan sebelum menit 30 saya akan selesai nanti. Jadi ada Pak pertanyaan nih Kiai. Ada. Siapa? Mendingan Silakan. lebih baik langsung ya. Pak Suyatno dari Langsung Kal saja ini. ya. Hmm, Tidak ada di chat ya. Silakan. ini japri saya. Oh ya, silakan langsung saja. Ada Monggo, jemaahnya di Pak sini. Suyatno silakan. Sudah di-unmute. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lama sekali kangen sama Kiai Fatul Oman ini. Kabarnya dong, Alhamdulillah kabarnya Pak dong. Yatno. Wah, mana nih fotonya nih, videonya? Saya lagi di jalan, Kiai, jadi gitu. Banyak kasus guru mendisiplinkan siswa gitu. Tujuannya untuk mendisiplinkan, mungkin karena terpancing emosi atau bagaimana, akhirnya sampai menampar dan sebagainya. Ya tujuannya sebenarnya baik gitu ya. Dan akhirnya berurusan dengan via berwajib dan sebagainya. Kemudian Komisi Perlindungan Anak dan sebagainya. Hmm, Sehingga martabat guru di sini itu pada akhirnya itu menjadi bahan atau dilecehkan sama anak-anak. Kita nakal hmm, saja, guru juga nggak berani mukul kita, nggak berani marah sama kita, ntar kita adukan juga nanti tangkap polisi. Nah, ini akhirnya jadi traumatis buat guru-guru yang ada zaman saat ini gitu, Kiai. Padahal kan hmm, kalau menurut saya ini sebenarnya kan karena makin terkikisnya moral dan mental siswa gara-gara Gen Z ini kan ciri khasnya mereka itu susah mendapatkan nasihat tapi maunya didengar apa yang dia mau diturutin gitu. hmm, hmm, Nah, ini mohon arahan dari Prof. Oman dari Kiai ini kira-kira untuk menyikapi kondisi yang seperti ini. Mungkin teman-teman kita juga mengalami juga. hmm, Kira-kira hmm, yang terbaik harus seperti apa gitu kayak ini. Matur nuwun. hmm, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Yatno. eh, Masih tetap merasa bagian dari keluarga besar Alhamdulillah ya. Sehat-sehat terus ya Pak Yatno. Allah, Ya, ini amin. pertanyaannya bagus ya, bagaimana dalam situasi sekarang, konteks zaman sekarang. Jadi zaman itu selalu berubah ya. Kalau pada masa lalu, seorang guru baik di sekolah maupun di pesantren begitu memberikan, bahkan orang tua memberikan sanksi kepada anak itu dengan bahkan fisik begitu ya, itu dulu tidak ada masalah gitu. Bahkan saya juga mengalami kan begitu, dan itu yang dikenang gitu oleh siswa-siswa sekarang itu. Walaupun saya nggak tahu ada tidak penelitian empiriknya ya, riset bahwa dulu memang menjadi kebiasaan dan orang-orang atau santri-santri atau siswa-siswi yang diberi sanksi fisik itu ternyata misalnya tetap sukses-sukses atau sebaliknya itu nggak tahu penelitiannya. Yang jelas zamannya sudah berubah. Untuk saat ini saya kira memang ya guru mendapat satu tantangan bahwa etika itu harus dikedepankan. Bahkan ketika memberikan konsekuensi, ketika memberikan sanksi itu. Em, keras itu mungkin diubah menjadi tegas gitu. Eh, Seorang guru yang berwibawa, muruah tadi itu ya, ini kan sedang bicara muruah tadi itu, yang memiliki muruah itu dignity. Wibawa itu seorang yang berpegang teguh pada etika, berpegang teguh pada hukum, pada aturan. Dia juga
punya integritas, memberi contoh. Saya kira kalau seorang guru yang memiliki integritas dan menjadi teladan buat siswa-siswinya tanpa kekerasan pun, tanpa marah-marah, berbicaranya berbusa-busa misalnya, memarahi kasar bahkan, itu tanpa melakukan itu pun akan efektif kepada siswa itu. Nah, jadi saya kira etikanya sekarang memang bahkan sebetulnya ini Hadratus Syekh kan di dalam Adabul Alim wal Mutalim ini kan sudah lama ya, abad ke-19 sama ternyata guru juga jangan meninggikan suara ketika melakukan taklim takdibnya begitu ya. Jadi jangan sampai eh, apa namanya karena atas nama mendidik kemudian kita melakukan kekeliruan yang melanggar hukum etika. Saya kira begitu ya untuk zaman sekarang ya, harus lebih hati-hati, jangan melakukan kekerasan. Baik, eh, ada lagi? Ada lagi Bang Kiai. Nah, baik, Dari Ketua Kismul Amni nih Kiai. silakan. Tapi di chat Kiai. Oh, di chat ya. Dalam era digital, media sosial, informasi yang menyebar dengan cepat, langkah apa yang paling efektif untuk memverifikasi kebenaran suatu berita sebelum membagikannya? Ya, langkahnya itu adalah dilacak sumber utamanya. Ini saya mungkin lesson learn dari bidang ilmu saya ya. Bidang ilmu saya itu kan filologi ya. Filologi itu tahqiq. Di dalam tahqiq itu artinya haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Tahqiq itu artinya memverifikasi. Memverifikasinya itu kalau dalam ilmu filologi dicari sumber awalnya. Mana sih manuskrip ini di antara salinan-salinan yang ada yang paling awal ditulis oleh pengarang. Nah, ketika satu chat menyebar, misalnya di WAG begitu, ya kita lacak ini sumber awalnya itu dari mana nih? Foto ini dari mana nih? Ada foto Oman misalnya berdampingan dengan siapa, begitu tersebar misalnya. Siapa nih yang sumbernya? Kalau ada sumber awal yang bisa dikonfirmasi, sebaiknya sumber itu segera konkretnya itu adalah diverifikasi ke sumber awal. Gitu. Jangan memverifikasi ke sumber yang apa namanya ya sumber kedua, ketiga gitu. Saya kira itu yang paling penting tuh. Jadi jangan langsung forwardnya, eh, tetapi yang pertama itu adalah menanyakannya, memverifikasinya kepada sumber awal. Kalaupun sudah terbukti dari sumber awal benar itu berita, saya konfirmasi itu memang seperti itu misalnya. Ada yang kedua langkahnya, ini layak saya sebarkan lagi atau tidak? Tidak semuanya berita yang benar itu patut untuk di forward kepada orang lain. Saya kira begitu ya, karena sangat cepat sekali informasi sekarang. Ini ada lagi dari eh, Ibu Latifah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaitannya dengan tadi bahwa kita sebaiknya menyampaikan ke orang lain kondisi kita agar tidak menimbulkan fitnah, betul. Bagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Nah, apakah ada perbedaan konteksnya? Betul. Jadi likulli maqal maqam. Likulli maqal. Makol itu ucapan, makomun. Ada tempatnya. Walipun makom, setiap tempat dan konteks, makol. Ada kata-kata yang tepat. Dalam konteks yang tadi disampaikan dari Rasulullah, tentu saja konteksnya adalah kita menjaga supaya orang lain tidak menjadi berdosa, membicarakan gibah kepada kita misalnya, dan juga supaya kita tidak terjerumus ke dalam fitnah. Tetapi konteks yang Sayyidina Ali sampaikan itu maksudnya tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Konteksnya itu adalah istiqomah saja ketika melakukan satu kebenaran itu kalau itu menurut kamu benar. Gitu. Bukan dalam konteks klarifikasi ya. Saya meyakini sesuatu itu misalnya menurut saya eh, membantu guru yang membutuhkan, menurut saya benar. Lakukan itu. Misalnya gitu ya. Kalau ada yang tidak menyukai kamu, ya itu ya pasti tidak akan suka juga. Nah, barangkali ini konteksnya dengan cerita Lukman Hakim dengan anaknya itu ya.
yang pergi ke pasar kemudian membawa keledai berdua kan, dia dengan anaknya pergi ke pasar, keledainya itu anaknya dinaikkan ke keledai ya kan, anak kecil dinaikkan ke keledai, bapaknya menuntun keledai itu. Apa yang orang lain komentari, orang orang lain yang mungkin tidak suka, itu anak itu nggak tahu diri ya, apa namanya, kok bapaknya yang suruh nuntun gitu loh, nggak sopan banget itu, kenapa nggak dia yang nuntun dong, takzim dong ke orang tua. Dengar itu Lukman, akhirnya oke turun. Nak kamu turun ya, biar aku yang naik gitu. Naik, anaknya yang nuntun, jalan. Orang yang melihat itu komentar juga gitu, itu orang tua itu kok nggak kasihan gitu loh sama anaknya, kok bisa gitu anaknya disuruh nuntun, ah kan, komentar juga gitu. Anaknya naik dua-duanya dengan ayahnya, dikomentari juga, kok tega gitu sama keledai yang itu lemah kecil naik berdua gitu. Nah, jadi salah juga gitu karena prinsipnya udah nggak suka. Ini kan ilustrasi ya. Kalaupun turun dua-duanya, anaknya dan bapaknya turun dari keledai, orang yang nggak suka tuh komentar juga, nggak punya otak ya, kok keledai itu nggak dinaikin gitu loh, kenapa nggak dinaikin? Nah, jadi begitu. Nah, konteksnya seperti itu saya kira, ya. Jadi prinsipnya kalau dari saya, likuli makalin makomun. Setiap ucapan ada makomnya, ada konteksnya. Walikuli makom, setiap konteks makal, ada ucapan kalimat yang tepat. Saya kira begitu. Ah, baik, ini tinggal 6 menit. Mungkin saya tidak akan menambah ke yang bagian ke-13-nya. Jika masih ada yang mau disampaikan oleh jemaah, mangga silahkan. Nah, karena ini cukup panjang ya. Kalau sudah, mari kita akhiri. Mungkin nanti ini saya nitip kepada mungkin Ustadz Zuma atau Ustadz Sifa bisa difasilitasi teks lengkap dari hadis yang disebutkan tadi ya, bahwa Rasulullah itu bertemu dengan dua orang laki-laki yang melihatnya ya tahadas ma'a Sofiyah. Nah, itu ada teks lengkapnya. Eh, Barangkali bisa dicarilah, insya Allah kalau di pesantren mah ada, supaya mendapatkan konteks yang lebih pas lagi. Karena kalau di sini kan tidak tahu kan Sofiyah itu siapa. Ro'ayahu yatahadas ma'a Sofiyata. Itu siapa Sofiyah itu? Ternyata Sofiyah itu adalah Ummil Mukminin. Jadi di dalam riwayat Bukhari Muslim itu an Ummil Mukminina Sofiyata binti Hayyin gitu. Dijelaskan kan kalau Ummil Mukminin, yang namanya Ummil Mukminin itu pasti ya istrinya Rasul begitu. Kira-kira begitu ya. Baik para jamaah sekalian, em, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah meskipun di dalam Zoom, mudah-mudahan kita niatkan sebagai taklim, istiqomah kita melaksanakan ngasuh, membaca kitab Adabul Alim Ta'lim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan eh, kekuatan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga keyakinan kita dan Amin terus Allah. menjaga apa namanya, kemauan untuk talabul ilmi insyaallah ya, untuk kebaikan Amin kita. Allah. Demikian wallahu a'lam bishawab. مولاي Ya صل sholli wa وسلم دائما Iman أبدا abada ala على habibika حبيبك khairil khalqi khalqi kulli kulli. هو هو Habib الحبيب الذي الذي ترجى ترجى شفاعته شفاعته لكل لكل هول هول من من الأهوال الأهوال مقتمين. مقتدمين يا يا ربي ربي
قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma sholli wa sallim wa barik. بارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة Waalaikumsalam الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh.